Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Untuk menyelamatkan ibuku, aku menikah dengan pria cacat. Ketika aku hamil, suamiku selalu keluar malam. Ketika tahu alasannya, aku menangis. Aku lahir di desa pegunungan yang miskin dan terbelakang. Meskipun sekarang abad ke-21 dan internet sudah sangat berkembang, banyak orang di desa kami bahkan tidak tahu apa itu komputer. Ketika aku 5 tahun, ayahku meninggal karena sakit, meninggalkan aku dan ibuku untuk bergantung satu sama lain. Ibuku hanya sekolah kelas 1 SD, dan dia gemetar ketika menulis namanya. Tapi demi membesarkan aku, dia menjadi wanita yang sangat tangguh dan kuat, melakukan segala macam pekerjaan kotor dan tidak mau menikah lagi. Untuk membantu ibuku, sepulang sekolah aku pergi ke hutan untuk mengambil jamur dan menjualnya. Hutan itu sepi dan ada banyak jamur liar. Untuk setiap sen dari menjual jamur, aku enggan untuk membelanjakannya. Semuanya aku serahkan kepada ibu untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Meskipun kami hidup miskin, tetapi ibu memberiku semua cinta dan tidak pernah membiarkan aku merasakan tekanan hidup dan rasa rendah diri. Pakaian yang kami kenakan meskipun tua tapi bersih. Ibuku sering mengatakan kepadaku bahwa orang yang tidak ingin miskin harus rajin belajar. Ibuku dan aku menjalani hari-hari kami dengan rendah hati, menantikan hari esok dengan harapan. Tetapi ada keadaan yang tidak terduga. Ketika aku berusia 19 tahun, ibuku mengembangkan tumor di kepalanya yang perlu dioperasi. Biaya operasinya 100 juta rupiah. Jumlah uang ini bagi kami sungguh luar biasa. Kerabat dan teman-teman berinisiatif untuk meminjamkan uang kepada kami, tapi di daerah kami yang miskin dan terpencil ini, kami tidak bisa mengumpulkan banyak uang. Saat itu aku bekerja sebagai guru sekolah dasar dengan penghasilan yang tidak seberapa. Menghadapi perubahan ibu yang tiba-tiba, aku tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Nenek Wati dari desa datang ke rumah. Dia adalah seorang mak comblang yang terkenal. Nenek Wati memberitahu saya bahwa keluarga Danis di desa tetangga bersedia membantu ibuku untuk membayar operasi selama aku mau menikah dengannya. Danis dulunya adalah teman sekelasku sekolah SD. Saat itu kakinya tidak cacat, dia sangat pintar. Suatu kali dia dan teman-teman sekelasnya juga pergi ke gunung untuk mencari jamur, tapi mereka jatuh dari tebing yang longsor. Untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya, kaki Danis tertindih. Dia menjadi cacat sejak saat itu. Sejak dia menjadi cacat dan sakit, anak-anak di desa itu enggan bermain dengannya. Tapi ibuku meminta aku untuk mengunjunginya dengan membawa telur. Bagaimanapun, kami adalah teman sekelas. Kemudian ketika aku pergi ke kota untuk belajar di sekolah menengah pertama, aku tidak pernah mendengar tentang Danis lagi. Meskipun Danis patah kaki, dia sangat baik. Meskipun aku tidak memiliki rasa cinta dengannya, demi ibuku aku pun setuju untuk menikah dengannya. Keluarga Danis juga menepati janji mereka untuk membayar operasi ibuku. Setelah menikah, meskipun kaki Danis cacat, dia merawat aku dengan sangat baik. Perlahan-lahan aku mengembangkan perasaan padanya. Lalu ketika aku hamil, Danis mulai keluar rumah pada malam hari dan aku merasa khawatir dan curiga. Dia belum kembali malam itu. Aku bangun pada jam 2 di tengah malam dan keluar untuk mencarinya. Ketika aku membuka pintu, aku terkejut melihat sosok orang duduk di luar pintu. Dia bangun ketika dia melihatku. Buru-buru berlari dan meraih tanganku. Sayangku, maafkan aku membangunkanmu. Dia menyentuh perutku dengan sangat rasa bersalah terlihat di wajahnya. Danis, kenapa kamu duduk di luar? Aku takut mengganggumu dan bayinya, jawab Danis. Ternyata sejak aku hamil, suamiku ingin melakukan lebih banyak pekerjaan untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk aku dan anakku. Jadi dia pergi ke sawah untuk berburu udang, karang, dan kodok setiap malam untuk dijual. Ibuku sakit dan telah menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Dia takut aku akan menderita, jadi dia mencoba mencari uang. Ketika dia kembali, jam 1 atau 2, agar tidak membangunkan aku, dia duduk di luar sampai subuh. Aku menangis dan memeluknya erat-erat. Meskipun kakinya cacat, dia memberi aku dan ibuku tempat yang aman. Gadis melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih. Seorang gadis remaja melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai pembersih, hanya untuk belajar pelajaran penting dari teman sekelasnya nanti. Mia, 17 tahun, adalah gadis yang tumbuh manja.
Dia dibesarkan seorang ibu tunggal bernama Anna yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi semua keinginan putrinya. Seiring bertambahnya usia Mia, dia mulai menuntut lebih banyak materi. Mia berharap ibunya akan menyediakan untuknya. Sedikit yang dia tahu, ibunya bekerja banyak pekerjaan untuk membuat mereka tetap bertahan. Pada usia 17, Mia mulai selaras dengan perasaannya. Dia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki bernama Brad yang dianggap sebagai pria paling populer di sekolah. Sayangnya karena Brad adalah anak laki-laki yang populer, dia tidak memperhatikannya. Tapi wanita muda itu bertekad untuk menarik perhatiannya dengan satu atau lain cara. Dengan kelulusan yang akan segera datang, Mia tahu itu adalah kesempatannya untuk mencuri hati Brad. Untuk ini, dia membutuhkan gaun indah yang akan menarik idolanya. Saat hari libur Anna, Mia meminta ditemani ke mall. Mereka mengelilingi beberapa toko selama berjam-jam sampai akhirnya dia menemukan gaun yang sempurna. Itu adalah gaun perak cantik yang dihiasi kristal dan kilau. "Oh Bu, ini cantik. Aku akan menarik perhatian semua orang memakai ini saat wisuda. Tolong belikan untukku. Aku tidak akan pulang dengan gaun lain," kata Mia sambil memegang baju itu di tangannya. Anna perlahan melihat label harganya dan melihat bahwa gaun itu berharga 11,5 juta. Lebih dari yang dia harapkan. "Maaf sayang, ibu tidak mampu membelinya. Ibu harus membayar tagihan kita dalam 3 hari. Ibu tidak akan punya cukup uang. Bagaimana dengan gaun ini?" Dia bertanya, mengangkat gaun perak yang harganya kurang dari $100. Segera Mia membuat keributan. "Tidak mungkin ibu membuatku pergi ke wisuda dengan gaun compang-camping itu. Kelihatannya mengerikan. Aku tidak ingin kelihatan miskin." Dia berteriak bergegas keluar dari toko. Mereka diam-diam kembali ke rumah tanpa gaun. Mia tidak mau bicara dengan ibunya dan mengunci diri di kamarnya tanpa makan malam. Saat dia sedang libur, Mia tidak meninggalkan kamarnya untuk mengambil makanan, kecuali dia yakin ibunya tidak ada di rumah. Ketika dia tahu Anna ada di rumah, dia akan mengunci pintu dan membunyikan musik keras-keras agar ibunya tidak bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Anna mengetuk kamar Mia. "Sayang, aku tahu kamu tidak ingin bicara denganku sekarang, tapi aku punya sesuatu untukmu," katanya lemah. Setelah mendengar bahwa ibunya memiliki sesuatu untuknya, Mia memutuskan untuk membuka pintu. Sambil membuka pintu, sampai dia menyadari apa yang dipegang ibunya. Itu gaunnya, dia memekik. Anna tampak lelah, wajahnya pucat, namun Mia tidak menyadarinya karena dia sibuk memeriksa gaun itu. "Terima kasih ibu," katanya, mengambil gaun itu dari Anna dan membawanya ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Mia sangat senang melihat Brad di sekolah. Dia berseri-seri ketika dia berjalan di lorong. Dia tahu itu hanya beberapa hari sampai dia akhirnya bisa menarik perhatian Brad. Sedikit yang dia tahu, Brad sudah memperhatikannya. "Hai Mia," dia berkata. "Aku sedang mengunjungi teman-teman di pusat kota dan melihat ibumu di sana. Kupikir dia juga sedang berpesta. Tapi dia sedang membersihkan bekas orang mabuk di jalan. Ibumu seorang wanita pembersih dan kamu adalah putrinya," katanya mengejek Mia. Wajah Mia berubah merah padam. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Benar-benar malu. Dia tidak bisa menahan air matanya dan dia langsung pulang untuk memarahi ibunya. Dia menyerbu masuk ke dalam rumah, mengejutkan Anna yang sedang menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri di dapur. "Mia sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak sekolah?" katanya. "Kamu seorang wanita pembersih. Saya pikir kamu seorang seniman. Saya pikir kamu menjual lukisan di pusat kota." Dia menangis dengan marah. Anna merasa tidak enak karena telah merahasiakan ini dari putrinya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sayang, tidak ada yang membeli lukisan sekarang. Aku melihat betapa kamu mau gaun itu. Jadi aku mengambil pekerjaan tambahan yang tersedia untuk bisa membelikannya untukmu," jelasnya. Anna mengaku telah bekerja sebagai pelayan sejak musim dingin, tapi dia juga mengambil pekerjaan sebagai pembersih untuk membeli gaun itu di atas tagihan lainnya. "Ibu tidak ingin memberitahumu karena tahu ini akan menjadi reaksimu," jelasnya. "Bagaimana kamu bisa memperlakukanku dengan cara ini? Anak laki-laki yang sangat kusukai melihatmu membersihkan jalan. Dia mendekatiku tentang itu. Wajah apa yang harus kutunjukkan padanya di sekolah? Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa ibuku adalah seorang pembersih," dia berteriak. "Sayang, tidak ada yang salah dengan menjadi pembersih. Itu pekerjaan yang layak, yang memungkinkan ibu untuk memberikan apa yang kamu mau. Ibu harap kamu mengerti dari mana ibu berasal," kata Anna. Air mata memenuhi matanya. "Memalukan, kamu tidak usah datang ke wisudaku. Aku lebih suka pergi ke sana sendirian dan tidak ada yang bersamaku daripada teman sekelasku melihatmu," katanya. Anna hampir menumpahkan kopi yang dipegangnya.
Dia hancur dan terluka. Dia telah menunggu kelulusan putrinya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia bahkan tidak bisa hadir. Pada hari kelulusan, Mia mengenakan gaun baru dan menutupi wajahnya dengan riasan. Ketika dia sampai di sekolah, dia melihat teman sekelasnya Emma mengenakan gaun murah yang dia lihat di mall minggu lalu. "Kau terlihat seperti orang berleher merah," katanya. Emma memandangnya dengan sedih dan menangis. "Ibuku meninggal sesaat sebelum kelulusan. Aku tinggal bersama kakek nenek. Kami tidak kaya dan kami tidak mampu membeli gaun mahal hanya untuk 1 hari ini," katanya pada Mia. "Lagi pula, aku tidak peduli bagaimana penampilanku jika aku bisa menghabiskan 1 hari lagi dengan ibuku. Bahkan hanya 1 hari. Aku tidak peduli jika aku berjalan di atas panggung dengan gaun compang-camping. Yang aku inginkan hanyalah untuk bersama ibuku lagi. Itulah satu-satunya hal yang membuatku sangat bahagia," ucapnya. Saat Mia mendengarkan ceritanya, dia menyadari betapa buruknya dia telah memperlakukan ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun, hanya ada Anna dan Mia dalam kehidupan satu sama lain. Dia telah menerima begitu banyak terlalu lama. Mia bergegas pulang dan memohon pengampunan dari ibunya. "Maaf Bu, saya telah menjadi putri yang egois dan kejam bagi ibu ketika semua yang ibu coba melakukan selama ini adalah memberi saya semua yang saya butuhkan dan banyak lagi. Ibu adalah ibu terbaik dan saya tidak ingin kehilanganmu. Maaf, tolong maafkan aku," teriaknya. Anna sangat emosional sepanjang hari itu. Momen ini adalah sesuatu yang dia doakan. Dia menangis sambil memeluk Mia, mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. "Jangan khawatir sayang, hari ini adalah hari yang istimewa. Kamu akan segera lulus, aku bangga padamu," katanya kepada putrinya. Mia meminta ibunya untuk berpakaian karena mereka harus menghadiri wisuda. Hari itu setelah upacara, Mia memperkenalkan ibunya kepada Brad yang telah menghinanya beberapa hari lalu. "Hai Brad, ini ibuku Anna. Kamu benar dia pembersih. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Aku bangga padanya. Karena bekerja sangat keras, aku mencintainya dan aku tidak percaya aku menyia-nyiakan waktuku untuk seseorang sepertimu yang tidak menghargai orang yang bekerja di industri jasa," kata Mia sebelum pergi. Keesokan harinya, Mia bergabung dengan ibunya untuk membantunya membersihkan. Dia melakukan ini sepanjang musim panas jauh sebelum dia harus kuliah. Bahkan kemudian, dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk dapat membantu ibunya dengan tagihan saat dia belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Waktu yang dihabiskan dengan orang yang dicintai lebih berharga daripada uang yang dihabiskan untuk mereka. Anna tidak pernah mengatakan tidak kepada ibunya, Mia, dan memberikan semua yang dia inginkan. Hal ini menyebabkan dia tumbuh manja dan akhirnya menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Karena Mia selalu mengharapkan Anna untuk menyerah pada apa yang dia inginkan. Kita seharusnya tidak pernah mengubah siapa diri kita untuk mengesankan orang lain. Mia sangat ingin membuat cowok yang dia taksir terkesan, bahkan jika itu berarti mempererat hubungannya dengan ibunya. Dia menyadari bahwa itu tidak layak dan bahwa satu-satunya hubungan yang layak untuk dipertahankan adalah hubungannya dengan sang ibu.